Rizal mencoba menanyakan, itu sup apa? Dan pemilik warung itu menjawab dengan senyuman yang tipis. Itu adalah sup kehidupan. Rizal tertawa kecil, mengira kalau itu hanyalah lelucon kecil. Tapi perempuan itu tidak merespon tawaan dari Rizal. Kembali lagi bersama Let's Go Story. Sudah ketemu lagi di Jumat malam, itu artinya sudah waktunya buat kembali membacakan cerita malam horor. Cerita malam ini berjudul Warung Terakhir, yang menceritakan tentang suatu rumah makan atau warung yang mengambil tumbal dari jalan raya. Penasaran sama ceritanya? Tonton terus sampai habis. Tidak ada petunjuk jalan yang jelas menuju warung itu. Hanya ada sebuah bangunan kayu tua yang berdiri miring di pinggir jalan nasional. Tepat di tikungan panjang yang jarang dilalui kendaraan pada malam hari. Lampu kuning menggantung rendah, berkedip seperti nafas terakhir seseorang yang hampir padam. Orang-orang sekitar menyebutnya dengan warung Sidorukun, nama yang cukup ironis dan mengingatkan kalau tak satupun warga desa sekitar yang pernah benar-benar mengaku makan di sana. Baru pertama kali itu, Rizal melihat warung itu saat ia baru pulang dari proyeknya di luar kota. Waktu itu, hujan baru saja reda dan meninggalkan kabut tipis yang merayap di aspal. Perutnya kosong sejak tadi siang, dan pada saat itu, waktu menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Rizal bergumam, jika ia melanjutkan perjalanan, kemungkinan pingsan itu akan terjadi. Lampu kuning temaram itu seakan memberikan jawaban untuk Rizal. Setelah menuruni tikungan, ia melihat sebuah warung yang masih buka tanpa banyak berpikir dan perlahan ia langsung menepi. Begitu ia turun dari mobil, udara terasa lebih dingin dari sebelumnya. Aroma masakan tercium samar oleh Rizal. Bukan bau gosong, bukan bau masakan yang basi, melainkan aroma kaldu dan rempah yang anehnya terasa terlalu menggoda. Pintu warung itu terbuka pelan ketika ia mendorongnya. Lonceng kecil berbunyi nyaring dan panjang. Di dalam warung itu terlihat sepi, hanya ada 4 meja kayu. Semuanya bersih, terlalu bersih untuk ukuran warung pinggir jalan. Di sudut ruangan, seorang perempuan parubaya berdiri membelakangi Rizal, seolah sedang mengaduk sesuatu di panci besar. "Permisi, Bu, apa warungnya masih buka?" tanya Rizal dengan suara yang pelan. Mendengar suara Rizal, perempuan itu menoleh secara perlahan. Wajahnya tampak pucat, kulitnya cukup keriput, dan matanya cekung seperti tidak pernah tidur sama sekali. "Masih, Nak, kamu adalah tamu malam ini," jawabnya dengan lembut. Entah kenapa, kata dari tamu malam ini membuat Rizal mendadak merasa tidak nyaman. Ia mencoba menepis perasaan anehnya dan segera duduk di meja terdekatnya. Warung itu tidak terlihat adanya menu, hanya ada sebuah papan kayu di dinding yang bertuliskan dengan kapur putih. Sup istimewa hanya ada di malam ini. Rizal mencoba menanyakan, itu sup apa? Dan pemilik warung itu menjawab dengan senyuman yang tipis. Itu adalah sup kehidupan. Rizal tertawa kecil, mengira kalau itu hanyalah sebuah lelucon kecil. Tapi perempuan itu tidak merespon tawaan dari Rizal. Ia hanya berbalik badan dan berjalan menuju dapur dengan kaki yang menyeret pelan. Suara gesekan itu terdengar terlalu jelas seperti kuku yang menyeret lantai. Saat menunggu makanannya datang, Rizal mencoba mengedarkan pandangan untuk memperhatikan sekelilingnya. Di dinding warung itu tergantung beberapa foto hitam putih. Foto orang-orang dengan ekspresi yang kosong. Ada supir, pedagang, pengendara motor, bahkan ada suami dan istri. Semua berdiri di depan warung yang sama. Rizal merasa ada yang aneh karena semua foto itu bertanggalkan beda. Tapi tidak ada satupun yang lebih dari 5 tahun lalu. Rizal menelan ludahnya karena ketakutan. Dari arah dapur, ia mendengar seperti ada suara yang berat. Bukan suara seseorang yang sedang masak atau suara dari air yang mendidih, melainkan suara seperti seseorang yang bernafas karena tertahan. Rizal mencoba memanggil wanita parubaya itu, namun tidak ada jawaban darinya.
Suara yang Rizal dengar itu perlahan berubah menjadi sebuah rintihan yang tertahan, pelan lalu semakin terdengar jelas. Tidak ada yang bisa dipungkiri dari itu. Jantung Rizal berdegup begitu cepat. Ia mencoba menghampiri wanita parubaya itu. Langkahnya terasa berat, seakan lantai sedang menahannya. Dari celah pintu dapur yang terbuka sedikit, Rizal mencoba untuk mengintip. Seketika, ia terkejut bukan main. Matanya terbuka lebar dan tubuhnya membeku di tempat. Di dalam dapur, Rizal melihat ada seorang pria yang terikat di kursi kayu. Mulutnya disumpal oleh kain. Matanya melotot karena ketakutan. Tubuhnya juga penuh dengan luka memar. Di hadapannya, wanita pemilik warung itu berdiri sambil memegang pisau besar. Darah mulai menetes ke lantai, mengalir menuju selokan kecil yang mengarah keluar. Wanita itu berbicara pelan, seolah sedang menenangkan. Tenang aja, hanya tinggal sedikit lagi. Setelah ini, warung kami bisa bertahan sampai seminggu. Mendengar ucapan itu, Rizal mundur secara perlahan tanpa menimbulkan suara. Nafasnya tercekat. Saat ia berbalik badan, pintu warung itu mendadak tertutup dengan sendirinya dan disertai dengan suara yang keras. Dibarengi dengan suara lonceng yang berbunyi pelan. Nggak sopan ngintip dari dapur. Suara wanita itu terdengar tepat di belakangnya. Rizal membalikan badan lagi dan kini saat ia melihat wajah perempuan itu, wajahnya sudah berbeda. Berubah, kulitnya tampak gelap seperti membusuk dan matanya hitam legam. Warung ini butuh tumbal. Lanjutnya dengan nada yang tenang. Kalau tidak diberi tumbal, kami yang akan diambil. Rizal bertanya dengan gemetar, siapa yang akan mengambil mereka? Wanita itu langsung menunjuk ke sudut ruangan cahaya lampu yang berkedip, memperlihatkan bayangan tinggi dengan banyak tangan yang merayap di dinding. Pemilik sebenarnya adalah dia, bisik wanita itu. Melihat sosok yang ditunjuk wanita itu, Rizal segera berlari ke arah pintu dan menarik gagangnya sekuat tenaga. Namun, pintunya tetap terkunci. Jendela-jendela tertutup secara tiba-tiba dengan papan kayu dari luar. Wanita itu berkata lagi, tidak ada yang memilih siapa yang akan dijadikan tumbal. Hanya mereka yang memilih untuk berhenti. Mereka yang lapar dan mereka yang datang dengan sendirinya. Suasana di dalam warung semakin mencekam. Rizal melirik sedikit ke arah meja. Di atasnya ada mangkuk sup yang sudah dihidangkan. Asapnya mengepul pelan. Dan aroma kaldu kini terasa begitu menusuk dan membuat Rizal terasa mual. Pasalnya, di dalam sup itu terdapat sepotong jari manusia yang mengapung. Jeritan Rizal pecah di dalam warung. Namun, malam yang sunyi itu tidak dapat mendengarnya. Keesokan harinya, warga menemukan sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan dekat tikungan. Saat diperiksa, tidak ada orang di dalamnya. Tidak jauh dari sana, bangunan warung kayu itu sudah tidak ada. Tanahnya rata, seolah tidak pernah berdiri bangunan apapun di sana. Namun malam berikutnya, beberapa kilometer dari situ, lampu bohlam kuning kembali menyala di pinggir jalan lain. Pada saat itu, warung Sidorukun kembali dibuka dan menunggu orang yang lapar berikutnya. Serem ya, kalau ada warung yang buka cuman hanya butuh untuk tumbal kayak gitu. Semoga kalian tidak menemukan warung yang mencurigakan kayak warung Sidorukun. Sekian cerita malam horor di Jumat malam ini. Bantu buat like, komen, dan subscribe juga. Jangan lupa buat nyalakan notifikasi lonceng biar kalian tahu kalau aku punya cerita dan kisah baru. Kalau butuh info lebih lanjut bisa langsung kirim ke email katanya laras@gmail.com atau ke Instagram laras3994. Sampai ketemu di cerita dan kisah berikutnya. Dadah!